membekali wawasan dan motivasi pada guru dan pegawai MAN 1 Brebes yang menginspirasi from good to great, menjadi pribadi yang melayani dan menebarkan manfaat dalam mewujudkan MAN 1 Brebes yang hebat, humanis, edukatif, berprestasi, agamis, dan terpercaya. Peserta kegiatan training adalah Bapak, Ibu guru dan pegawai MAN 1 Brebes. Izin kami laporkan jumlah guru 78 guru dan jumlah pegawai ada 32 pegawai. Qasim Yusuf, gelarnya nggak saya bacakan, izin Ustaz. Beliau adalah motivator internasional, penulis beberapa buku motivator yang bestseller di Gramedia dan toko-toko buku. Beliau juga peraih tanggal 16 Juli, 17 Juli yang lalu ada pergantian dari Wakil Menteri, dari Pak Zainud Tauhid kepada Pak Saiful Dasuki, yang kemudian ternyata beliau itu adalah satu gerbong dengan Gus Fendi Geng Ansor. Pak Menteri adalah ketua Geng Ansor, wakilnya adalah wakil ketua Geng Ansor, gerbongnya satu. Nah, beliau cerita bahwa ketika wamennya masih Pak Zainud Tauhid itu karena sifatnya yang kiai gitu ya, halus, lembut. Jadi ketika ada diajak panik banter kadang-kadang ngerem. Ya, kiai kan semuanya begitu, bumbu, kawantu gitu ya. Nah sekarang usianya sama-sama muda. Wamen yang sekarang kelahirannya 71, ya, lebih muda dari saya. Oleh karena itu ketika jiwa mudanya keluar, maka yang ada dia hanya punya gas. Menterinya muda, wamennya muda, sama-sama punya gas, tidak punya rem. Ibarat sebuah bis itu, maka dua-duanya hanya punya gas, ngegas gitu. Kita tahu kalau seorang mengendarai mobil dengan menginjak gas, kadang-kadang jalannya cepat. Ketika berjalan cepat, maka penumpangnya kadang-kadang tidak nyaman, gitu ya. Ada yang mual, ada yang muntah, ada yang pusing dan sebagainya. Nah, ketika saudara-saudara berada dalam bis itu, maka kita saat ini warga Kemenak berada dalam gerbong itu. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti alur-alur dari beliau-beliau itu. Nah, kalau kebetulan saudara-saudara sekalian ada yang merasa mual, muntah, tidak betah, silakan turun. Instruksinya begitu, silakan turun. Dalam arti apa? Turun dari bis, turun dari Kemenak. Itu begitu kemarin. Dulu mungkin dengar juga. Artinya apa? Kita itu semuanya satu gerbong. Ketika kita satu gerbong, suka tidak suka, mau tidak mau, apa kata supir gitu. Itu kalau gerbongnya gerbong besar, gerbong Kementerian Agama. Ya. Nah, kita juga punya gerbong yang lain, yang namanya gerbong Kanwil. Nah, gerbong Kanwil juga punya yang lain, kita namanya punya gerbong di Kemenang. Nah, wabil khusus lagi sekarang punya gerbong di MAN. Nah, jadi saudara-saudara itu sebagai ASN itu adalah manusia yang bebas. Tetapi kebebasan saudara adalah kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang terbatas. Bertanggung jawab itu artinya apa? Semua tindakan saudara, semua tingkah laku saudara, semua perkataan saudara terbatas dan bertanggung jawab. Itu yang dinamakan dengan integritas. Integritas itu mempunyai arti keselarasan antara pikiran, perkataan, perbuatan, dan regulasi yang ada. Termasuk di dalamnya adalah regulasi yang diberikan oleh Kementerian Agama. Ya. Sekali lagi, kalau saudara tidak suka, silakan turun dari bis ini. Mau pindah kemana? Boleh. Saya fasilitasi. Ya. Jadi kalau ada kebijakan menteri, kalau ada kebijakan Kanwil, ada kebijakan kepala Kemenang, ada kebijakan kepala madrasah, itu adalah sebuah kebijakan. Saudara-saudara hanya punya hak mengikuti kebijakan-kebijakan itu.
Kalau saudara mau protes, kalau saudara mau menyanggah, kalau saudara mau apa, silakan sampaikan dengan baik, sampaikan dengan bijak. Ngobrol, Bu ini begini, boleh. Saya di kantor juga seperti itu. Kalau ada kebijakan yang saya sampaikan tidak sesuai, ngobrol dengan saya, ngobrol dengan kasihnya, ngobrol dengan temannya. Ya. Artinya apa? Bahwa saudara itu seorang ASN, seorang aparat harus mengamankan kebijakan yang ada. Kalau saudara mau tidak seperti itu, ya silakan saudara jadi pemerhati. Pemerhati kan enak. Jadi penonton, ya. Jadi apa namanya? Yang seperti itulah. Jadi kalau ibarat kita main bola, pemerhati itu kan enak. Iya, komentar lo silakan. Saudara jadi itu, jangan masuk di gerbong ini. Kalau jadi pemerhati kan enak, kita nonton bola gitu ya. Padahal Messi itu lebih benar dari kita. Tapi ketika tendangannya Messi kan biasa, nggak betul, kan begitu. Nah silakan kalau saudara mau jadi yang seperti itu, keluar dari gerbong ini. Ada yang tidak bagus namanya, bukan hanya nama lembaganya, tapi namanya dengan juga semua tidak bagus. Ini bisa dapat seperti itu. Saya juga merasa capek karena menyelesaikan berbagai macam pengaduan. Belum selesai satu lagi keluar. Belum selesai keluar. Ya Bu, ini MAN 1 Brebes menyelenggarakan kegiatan karakter building. Maksudnya bagaimana Bu? Ya, terima kasih. Kami mengundang motivator internasional Bapak Nagoy dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru dan karyawan MAN 1 Brebes agar bahagia tanpa syarat dan bisa memberikan motivasi kerja yang tinggi, kemudian bisa memberikan inspirasi kepada para siswa-siswanya nanti. Harapan yang lebih dekat apa Bu? Bapak Ibu guru itu adalah teladan sesuai dengan 5 budaya kerja Kementerian Agama. Di terakhir, poin terakhir nomor 5 itu adalah keteladanan. Saya berharap bahwa Bapak Ibu guru MAN 1 Brebes itu bisa menjadi teladan buat siswa-siswanya, karena madrasah itu adalah pembimbing pembina karakter bangsa. Saya nggak habis pikir kalau misalnya ada siswa atau pemuda di zaman sekarang yang mohon maaf dibarengi dengan meledaknya internet ya, yang sekarang dipermudah, media sosial lebih gampang. Kalau tidak dimodali basic agama yang cukup, itu saya nggak pernah bisa berpikir gimana ke depan anak-anak remaja pemuda saat ini. Nah, madrasah itu adalah tempat untuk membimbing, membina mereka agar ke depan mengisi bangsa negara ini agar bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang mengisi negara menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan madrasah itu adalah memberikan pembelajaran agamanya itu lebih banyak, sehingga saya berharap dengan nanti Bapak Ibu guru diberi motivasi oleh coach internasional, Coach Nagoy, maka Bapak Ibu guru akan termotivasi untuk menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Semangat. Oke, 1, 2, 3. Masih Mas. Wes. Tahan 1, 2. Belum dikasih keturunan, semoga cepat. Pokoknya jawab salam dengan semangat, iringi dengan doa yang baik-baik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih ya sudah hadir di ruangan ini. Kami ucapkan dan kami sangat senang sekali hari ini bisa hadir bertemu sahabat-sahabat baru setelah kemarin ya, kemarin dengan siswi kelas 12 ya di masjid ya, di ruangan ini. Setuju?
Banyak orang, termasuk siswa, kalau ikut kegiatan, badannya ada dalam ruangan. Pikirannya membuang ini, ya kan? Jadi pikirannya nggak ada dalam ruangan. Nah, ini juga PR berat dari seorang guru. Bagaimana sebelum menyampaikan pelajaran, siswa ini hadir bukan hanya fisik, pikiran hatinya ada dalam kelas. Sehingga materi, sebaik-baik materi tidak akan masuk kalau pikiran hatinya nggak ada dalam ruangan. Betul? Ya, jadi pastikan kita hadir semua pikiran, hati, dan jiwanya. Setuju? Sudah masuk belum pikiran hatinya? Yakin? Ini kalau pikiran, hati, dan jiwanya ada dalam ruangan itu fokusnya 100%. Kita cek fokus ya. Boleh angkat tangan ke atas? Cek fokusnya dari depan ke belakang. Angkat tangan kanannya, ya. Lebih tinggi lagi, ikuti kata-kata saya. Pegang dagunya. Pegang dagunya. Dagu. Mana dagu? Dagumu mana? Angel wis angel. Saya bilang ikuti kata-kata saya, bukan suruh ikuti tangan saya. Berarti kurang fokus ya. Oke, supaya lebih seru lagi ya. Jadi kalau saya tanya halo, semua jawab apa? Hai. Begitupun sebaliknya, kalau saya tanya hai, semua jawab apa? Supaya lebih seru, kalau saya tanya halo, angkat tangan kanan, jawab hai, angkat tangan kiri. Begitupun sebaliknya, kalau saya tanya hai, angkat tangan kiri, jawab halo dengan angkat tangan kanan. Kira-kira bisa? Siap? Kalau saya bilang aduh ready, jawab ready, medok wajib. Kalau nggak medok biasa ya. Kita coba aduh ready. Belum ya? Belum. Coba sekali lagi, aduh ready. Lebih kencang lagi, aduh ready. Wow, ready. Oke, kita coba semuanya. Halo. Kurang kencang, kurang semangat, kurang tinggi tangannya. Sekali lagi semuanya. Halo. Hai. Halo, hai. Halo, hai. Kok halo, hai lagi? Kurang fokus lagi ya. Halo, hai jadinya. Banyak yang salah tadi ya. Kita berlomba. Ini kelompok A, ini kelompok B, itu kelompok C. Setiap kelompok harus menunjukkan semangat dan kekompakannya. Saya akan tanya dulu kepada kelompok A, mohon izin kelompok B dan C-nya lihat ke sini. Kalau belum semangat, bilang belum. Kalau belum kompak, bilang belum. Kelompok A, buktikan kepada kelompok B dan C semangat kita siang ini luar biasa ya. Oke, baik. Belum tentu. Belum kelompok yang lain ya. Kita coba kelompok A, ayo ready. Wow. Fasih banget ya. Oke, kita coba sekali lagi kelompok A, ayo ready. Kelompok A, halo. Semangat belum? Kompak belum? Sekali lagi kelompok A, halo. Hai. Hai, halo, hai. Tepuk tangannya mana kelompok A? Sebelum ke kelompok B, saya ke kelompok C dulu. Kelompok B dan kelompok A-nya lihat ke sini. Oke, kita buktikan kelompok C ya kepada kelompok A dan kelompok B. Kelompok C, aduh ready. Sekali lagi, kurang. Aduh ready. Kelompok C, halo. Semangat belum? Kompak belum? Ini yang semangat dan yang kompak yang jawab belum. Ya. Oke, baik. Sekali lagi. Kelompok C, halo. Hai. Hai, halo. Halo, hai. Tepuk tangannya mana kelompok C? Halo, hai, halo. Tepuk tangannya mana kelompok B? Sudah mulai fokus. Sekali lagi, kelompok A gampang? Kelompok B gampang? Kelompok C gampang? Kita buktikan stop dua-duanya seperti ini. Ingat ya.
Tadi tangan kanan diputar ke depan. Belum. Perhatikan dulu dua tangannya seperti ini. Ingat, tangan kanan diputar ke depan, tangan kiri ke belakang. Nanti seperti ini. Perhatikan dulu ya. Nanti seperti ini. 2, 3. Iya, terus. Iya. Bisa. Kita bisa. Ada juga yang tadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Madrasah ya, waktu saya kecil Nanang hadir, ya hadiroh, hadir, your mind, your body, semua hadir di sini. Jangan kemudian ya acara penting kemudian cuman hal yang sepele yang biasa kemudian ditinggalkan. Lagi ikut acara kemudian masih main handphone yang nggak penting, terlalu sayang teman-teman hebat. Saya sejujurnya kalau bukan karena super dekat dengan beliau, saya juga bisa membatalkan banyak program. Ya, saya dengan Pak Zen, Pak Ali Ramdhani dan sebagainya, raker GTK juga yang isi kita, rakernya GTK. Jadi seluruh pejabat GTK yang tadi beliau sebutkan, rata-rata ya sahabat-sahabat Nafo Center. Dan saya baru pertama kali ya hari ini di Brebes, di Man 1 Brebes teman-teman. Habis tanggal 18 lewat, saya juga ngumpul seluruh kepala Man IC di Yogyakarta dengan Pak Zen juga ngumpul di sana dan teman-teman hebat. Jadi hari ini teman-teman waktu kita singkat, siapkan buka pikiran, mindfulness hadir ya dalam waktu singkat ini sehingga nanti ilmunya bisa dibawa pulang, kemudian dipraktekkan ya teman-teman Inggris sahabat-sahabat hebat. Nah, apa yang kita siapkan di era seperti ini, kita harus punya yang namanya CV. CV ini bukan kurikulum vitae, tapi CV dalam 7 words adalah ini, karakter dan values. Kalau kita nggak punya karakter, kita akan ditinggal. Ya, kalau kita jadi guru, ada 2 pilihan di guru itu ya, atau kita jadi pegawai. Pertama, mencari uang. Kedua, mencari nama. Kalau orang mencari uang, maka dia melakukan banyak apapun. Bahkan bisa berbohong, menipu, menyakiti, yang penting duit banyak. Tapi kalau cari nama, dia bangun dari nol, dia bangun nama besar dia, semakin bertambah, semakin tua, semakin pensiun, malah dia uang mengejar dia teman. Dia bangun nama. Trust me, believe me. Kalau teman-teman cari uang, maka akan habis ketika masa produktif. Pensiun, tetap nyari uang dan sebagainya. Tapi kalau nyari nama, pensiun malah dikejar oleh banyak orang. Jadi konsultan, jadi pembina, karena punya nama yang tadi nggak punya nama di kampung. Sampai kemarin Pak Amal cek langsung, klik Google, tulis Desa Kalibuntu Losari Brebes, yang muncul Nanang Kosim Yusuf. Yang tulis bukan saya, tapi Wikipedia. Apakah saya minta data ke Wikipedia atau nonton dulu sama saya biar terkenal? Enggak juga. Wikipedia menulis karena banyak orang nulis tentang Desa Kalibuntu Losari Brebes, Nanang Kosim Yusuf diulang-ulang berkali-kali selama 10 tahun lebih. Akhirnya nama itu terbangun branding. Desa Kalibuntu Losari Brebes terkenal setelah ada penulis pembicara formuli bernama Nanang Kosim Yusuf. Ketika sudah bangun nama, maka kemudian akan muncul namanya brand loyalty. Orang sudah mulai mengenal. Maka wajar kalau kemudian pondok-pondok pesantren dan sebagainya itu rata-rata para kiai, ustadz itu nggak pernah cari uang, dia bangun nama. Maka kemudian dia istiqomah, maka dia wafat masih terus diteruskan oleh keluarganya, namanya sudah jadi. Tapi kalau dari awal kita nyari uang, Anda akan mudah menjadi monkey bisnis, pindah sana, pindah sini, pindah sana, nyari uang terus lama-lama kaget akhirnya. Ada teman saya 3 tahun ini bisa pindah ke 10 perusahaan, 10 tempat. Ya, akhirnya dia nganggur juga sekarang ini.
Lama-lama tukang ojek, Grab, usaha lama-lama akhirnya nganggur. Teman-teman, padahal dia sudah lulus S2, teman-teman. Jadi saran saya, bangunlah nama yang hebat. Sehingga ketika nanti ya orang bilang saya masih muda, no, ada pepatah mengatakan bahwa sesuatu yang pasti berarti dekat. Kalau tua adalah pasti berarti dekat, teman-teman. Kalau pensiun adalah pasti berarti dekat, teman-teman. Dari segalanya, mending kita berbuat seburuk mungkin aja, bebas kayak ayam, kayak kambing, mati selesai dengan sebelah. Tapi mati adalah awal dari segalanya. Maka kita mesti memprepare hal ya. Saya salah satu murid saya yang pernah datang ke desa saya, almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Tadi lihat aja YouTube-nya, Nakoy Uje Rosari. Dia nyari saya. 9, seorang Nanang Qasim Yusuf lahir ke dunia ini. Dan kita doakan semoga tetap bercahaya, memberikan inspirasi oleh banyak orang, dan yang paling penting semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tunggu. Yang tadi udah disampaikan, tanggal 12 Agustus 1979 beliau lahir. Ya. Ini buat siapa lagi nih? Ya, Mas Nakoy, ini sejauh ini peran guru di dalam menyajikan pembelajaran itu bagaimana? Kenapa perlu adanya motivator dan kegiatan-kegiatan yang karakter building ini? Iya, karena saat ini itu kalau dalam teori Seven Awareness itu kan guru tidak hanya mengandalkan brain memory ya, memori besar yang kemudian sudah rutin itu loh Pak, harus melakukan sebuah terobosan yang namanya muscle memory. Nah, kita mengharapkan dengan adanya karakter building diadakan di MAN 1 ini, ada habit-habit baru, ada cara-cara baru, dan termasuk bagaimana melawan rasa nyaman dari setiap guru itu untuk melakukan sesuatu yang baru. Dan kita tadi ada asesmennya, ada coba asesmen pribadinya, coba dilakukan selama 21 hari. Nah itu pada saat 21 hari kemudian dicoba, insya Allah ya, guru juga banyak inovasi, karena saat ini kan kreativitas, inovasi dibutuhkan ya. Guru-guru itu kadang-kadang kehilangan inovasi itu ketika dia merasa sudah ngerti, sudah paham, sudah hafal, merem juga ngerti kok ngajar, nah ya, akhirnya kan materinya jadi terus. Sementara keadaan dunia sekarang, anak-anak kita lebih pinter Pak. Anak-anak sekarang dengan gadget, YouTube, TikTok, semua itu udah kadang-kadang kalau masalah pinter anak-anak sekarang ini. Nah maka guru harus punya melawan rasa nyamannya, kemudian juga ya harus jangan fokus kepada masa lalunya, fokus ke masa depannya ini. Maka dibutuhkanlah sebuah pelatihan karakter building bersama Nakoy Center untuk MAN 1 Kabupaten Brebes. Selama ini guru yang ideal itu yang bagaimana? Ya, menurut saya tantangan guru sekarang ini adalah bagaimana guru menjadi inspirasi siswa, teladan. Sekarang kan siswa tanda petik kehilangan sosok guru-guru teladan di sekolahnya kadang-kadang. Nah ini bagaimana menghidupkan kembali jiwa keteladanan bagi guru-guru tersebut, bahwa sebelum siswa mulai, saya mulai duluan. Sebelum saya mengajar kepada siswa, saya duluan. Nah, nyuruh siswa baca buku, gurunya baca buku, kayak gitu kan? Nyuruh siswa jangan main ini, gurunya bisa nggak tidak pakai itu. Nah itu keteladanan itu yang memang minim dan harus dibangun terus-menerus ya, agar tidak hanya good teacher, tapi great teacher. Bukan hanya guru good, tapi guru yang great. Untuk Brebes sendiri bagaimana Pak? Ya Brebes sendiri saya
asli Brebes tapi tinggal di Jakarta ya. Dan melihat dari jauh, pas melihat ke dalam, ya saya lihat sudah good ya, sudah banyak hal-hal bagus, tetapi harus from good to great, harus jangan hanya cukup menjadi baik, tapi terus menjadi yang terbaik tidak hanya di Brebes, tapi terbaik di Indonesia.